Sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, iblis dan bala tentaranya, para syaitan laknatullah alaih, akan terus menjadi musuh manusia. Maka di kehidupan dunia yang sementara ini, jika kita tidak waspada dan hati-hati, bisa jadi syaitan menjadi teman dan sahabat-sahabat kita yang sangat membantu, mendukung, dan memudahkan kehidupan dunia kita sehari-harinya, tetapi dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik syaitan dari kalangan jin ataupun manusia, baik dengan jalan yang nyata ataupun yang gaib, tidak tanggung-tanggung upaya syaitan untuk menyesatkan ini dilakukan hingga titik terakhir kehidupan manusia, yakni ketika sakaratul maut. Ketika manusia sedang menghadapi sakaratul maut, salah satu kesulitan atau kesakitan yang dihadapi adalah rasa haus yang tidak tertahankan, sehingga seolah-olah membakar hati. Tidak hanya rasa haus secara fisik, tetapi bisa juga yang bersifat gaib. Ketika sakaratul maut, mungkin orang-orang yang menjaga di sekitarnya telah memberinya minuman, tetapi rasa haus itu tidak serta-merta hilang. Dalam keadaan seperti inilah biasanya syaitan datang membawa minuman yang tampak sangat menggoda dan menyegarkan, khususnya terhadap kaum muslimin, terlebih kaum mukminin yang keimanannya sangat kuat. Sungguh mereka para syaitan itu sangat tidak rela jika seorang manusia itu meninggal dunia dengan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu kisah tentang seorang guru dan ulama yang sangat zuhud yang bernama Abu Sakariyah rahmatullah alaih. Ketika sedang sakaratul maut, ada beberapa orang sahabat dan muridnya yang menunggui beliau. Ketika Abu Sakariyah tampak dalam kepayahan, seorang sahabatnya mentalking atau membimbing beliau agar beliau dapat mengucapkan kalimat thayyibah. Katakanlah, la ilaha illallah, ujar sahabatnya. Tetapi di luar dugaan, Abu Sakariyah memalingkan wajahnya. Lalu sahabat di sisi lainnya juga mentalkin dengan berkata, katakanlah, la ilaha illallah. Lagi-lagi Abu Sakariyah memalingkan wajahnya. Bahkan ketika untuk ketiga kalinya mereka sahabatnya memintanya membaca kalimat thayyibah, Abu Sakariyah berkata, aku tidak akan mengucapkan kalimat itu. Setelah itu Abu Sakariyah pun jatuh pingsan. Para sahabat dan murid-muridnya pun menangis sedih melihat keadaan itu. Sungguh mereka tidak mengerti mengapa hal itu bisa terjadi kepada ulama yang mereka kenal sangat soleh itu. Tetapi 1 jam kemudian Abu Sakariyah akhirnya siuman dan dia terlihat dalam keadaan yang lebih segar. Abu Sakariyah berkata kepada sahabatnya, apakah tadi kalian mengucapkan sesuatu kepada aku? Benar, 3 kali kami meminta engkau membaca syahadat, tetapi 2 kali engkau berpaling, dan ketiga kalinya engkau berkata, aku tidak akan mengucapkannya. Karena itulah kami jadi bersedih. Abu Sakariyah berkata, sikap dan perkataanku itu bukanlah kutujukan kepada kalian. Kemudian Abu Sakariyah menceritakan kalau iblis telah mendatanginya dengan membawa semangkuk air yang tampak sangat segar. Sementara itu ia merasa dalam keadaan yang sangat haus-hausnya. Iblis itu berdiri di sisi kanannya sambil menggerakkan mangkuknya sehingga kesegaran air itu makin menggoda. Dan iblis itu berkata, tidakkah engkau membutuhkan air? Abu Sakariyah tidak menjawab, tetapi
matanya tidak bisa menyembunyikan rasa haus dan tertariknya dengan kesegaran air itu. Maka iblis berkata lagi kepadanya, "Katakanlah bahwa Isa itu adalah anak Allah." Abu Zakaria berpaling dari iblis yang saat itu bersamaan dengan sahabatnya yang meminta ia mengucapkan kalimat thayyibah untuk pertama kali. Tetapi iblis masih menghampiri dari arah yang lain dan berdiri di dekat kakinya sambil mengatakan seperti sebelumnya. Maka Abu Zakaria berpaling lagi yang bersamaan dengan sahabatnya yang memintanya membaca kalimat thayyibah untuk kedua kalinya. Belum putus asa juga, iblis pun menghampiri lebih dekat lagi dengan bujuk rayunya yang memikat, mengiming-iminginya dengan minuman yang begitu segarnya sambil berkata, "Katakanlah bahwa Allah itu tidak ada." Dan di saat yang sama dengan ucapan iblis itu, seorang sahabatnya juga sedang memintanya untuk mengucapkan kalimat thayyibah untuk yang ketiga kalinya. Maka dengan tegas Abu Zakaria berkata, "Aku tidak akan mengatakannya." Abu Zakaria mengakhiri penjelasannya. Seketika itu mangkuk yang dibawa iblis itu jatuh dan pecah berantakan. Kemudian ia lari terbirit-birit. Tetapi rasa haus yang dirasakan Abu Zakaria begitu menggigit dan tidak tertahankan sehingga ia jatuh pingsan. Jadi sikap dan perkataanku itu bukan untuk kalian, tetapi untuk menolak iblis, kata Abu Zakaria. Dan sekarang kalian semua saksikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu tubuh Abu Zakaria melemah dan ia pun meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Masya Allah. Alhamdulillah. Demikianlah daripada kisah ini tentang Sakaratul Maut yang dialami oleh Abu Zakaria. Semoga bisa menjadikan daripada pelajaran kita dalam menghadapi bagaimana ujian daripada akhir manusia ini. Jadi iblis dan para syaitan lanatullah alaihi ini ternyata tidak akan berhenti menghancurkan daripada iman kita sampai detik terakhir di penghujung keluarnya nafas kita. Maka oleh karena itu kata alim ulama, untuk menjawab atau untuk daripada menyelesaikan ujian terakhir ini, maka dibutuhkan daripada latihan-latihan yang dilakukan selama kita masih hidup. Maka mulai hari ini mari kita memperbanyak daripada mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bukan cuma dalam lisan kita tapi dalam hati kita, kemudian kita amalkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Akhir kalam, subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.